Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Bendahara Bos dan tim mini bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas perencanaan termin 1 ya untuk tahun 2025. Apa sih perbedaan dengan tahun 2024 ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas apa saja perbedaan-perbedaan yang terjadi sehingga teman-teman tidak salah dalam melakukan perencanaan tahun 2025. Oke, gak usah berlama-lama, selamat menonton. Kita akan coba praktekkan ya. Silakan buka arkasnya, kemudian akan di penganggaran akan muncul seperti ini. Ya, boleh klik aktivasi kertas kerja ataupun boleh yang ini ya. Di pop up-nya bisa klik yang ini ataupun bisa juga klik aktivasi kertas kerja tahun 2025 ya. Nah, nanti akan disinkronisasi data, usahakan terkonek di internet, kemudian akan muncul seperti ini. Silakan dilengkapi jika ada yang kosong ya. Kemudian silakan lanjutkan. Nanti akan muncul nominal pagu. Nah, bagaimana cara mengecek jumlah siswanya adalah apakah sesuai dengan tidak. Silakan teman-teman, silakan jumlah yang tertera di sini dibagikan dengan nominal BSP per daerah. Contoh ya, kita akan cek 503 100. Nah, kemudian dibagikan dengan penerimaan nominal di 1.300.000 di daerah saya ya. Nanti akan muncul jumlah siswa. Nah, jumlah siswa inilah yang disesuaikan dengan di Dapudik apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, sesuaikan dulu jika sudah benar. Jika sudah sesuai, baru teman-teman lanjutkan aktivasi kertas kerja. Akan muncul kertas kerja tahun 2025 sudah aktif. Nah, akan ada peringatan bahwa sesuai dengan juknis, Anda wajib menganggarkan 50% dari dana yang tersedia di tahap 1 bulan Januari, Juni, dan pastikan untuk menghabiskan seluruh pagu anggaran. Berarti kita akan menganggarkan seutuhnya dana yang diterima. Silakan isi kertas kerja. Nah, kemudian ada pop-up lagi. Apakah teman-teman ingin salin RKS sebelumnya ataupun buat baru? Nah, perbedaannya adalah ketika salin RKS artinya RKS tahun 2024 akan di-copy. Ya. Kelemahannya adalah teman-teman akan menyisir mana anggaran yang jalan, mana yang tidak, mana yang mau dilanjutkan dan sebagainya. Nah, saran saya adalah karena kode rekening di tahun 2025 ada banyak penyesuaian, ada tambahan, maka akan ada banyak kode merah takutnya jika kita salin RKS. Sehingga saran saya silakan buat baru ya, buat baru. Nah, kemudian akan ditampilkan seperti ini. Inilah tampilan kertas kerja yang kita dari nol. Nah, tahap berikutnya adalah silakan klik ini ya. Perbarui data kegiatan dulu. Nah, kita itu ibaratnya mengambil data di markas. Bisa lakukan 2-3 kali ya. Untuk memastikan data yang di markas pembaharuan itu masuk ke arkas teman-teman. Nah, kalau sudah, barulah teman-teman mulai bekerja. Ingat ya, dana anggaran di tahap 1 itu adalah setengah dari dana ini. Nah, ini dana sudah termasuk silpa ya. Jika teman-teman memiliki silpa di tahun 2024, berarti dana yang muncul di sini adalah sudah termasuk silpa. Ya, contoh 2024 ada memiliki silpa lagi 2 juta. Berarti yang tadi sini adalah sudah termasuk silpanya. Sehingga silakan anggarkan anggaran ini. Nah, untuk silpa yang muncul atau yang memiliki silpa, silakan nanti dianggarkan di bulan Juli sampai dengan Desember jika memiliki silpa. Ya, ngapa ada silpa nih? Jadi idealnya itu kan dana yang akan digunakan di tahap 2 karena pemotongan dilakukan di tahap 2. Jadi usahakan dana yang silpa yang teman-teman miliki itu digunakan atau
masukkan di bulan tahap 2. Nah, oke, pertama silakan lakukan tambah kegiatan ya. Tambah kegiatan. Nah, apa sih yang diinput pertama kali? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan lah, teman-teman sudah harus punya draft RKS ya. Draft RKS 2024. Nah, teman-teman juga harus memiliki RKT, rencana kerja tahunan, yang akan menjadi dasar penyusunan dalam RKS tahun 2025 ini. Ya, hal-hal yang paling penting utama dilakukan adalah silakan input belanja rutin terlebih dahulu ya. Input belanja rutin dulu. Apa itu? Listrik, air, internet, honor guru, honor TU, apalagi ya, yang suatu yang bersifat rutin setiap bulan dan ada, itu prioritas pertama yang harus diinput ya, karena jika itu belum diinput takutnya kelupaan ya. Kemudian tahap kedua adalah yang perlu diinput adalah kegiatan prioritas, hal-hal yang wajib teman-teman input ya. Prioritas itu biasanya adalah belanja kegiatan HUT 17, kemudian pawai jika ada ya, proses pembelajaran berupa ATK dan sebagainya, alat kebersihan. Nah, itu hal-hal penting yang harus teman-teman input. Dan yang terakhir adalah barang-barang yang prioritas kedua, mungkin belanja modal. Teman-teman butuh modal berapa nih? Nah, silakan input dulu belanja modalnya ya, karena kita udah nyusun belanja modal sesuai dengan RKMD daerah ya, sehingga silakan diinput belanja modal yang ingin dibeli. Nah, baru kita melangkah ke prioritas ketiga, yaitu barang-barang lainnya yang dianggap penting dan sesuai dengan yang direncanakan teman-teman. Baik. Yang pertama di kegiatan silakan input, contoh kita mulai dengan internet ya. Internet berarti pemakaian pembayaran jasa internet ya. Kemudian silakan di sini pilih juga internet. Nah, di sini, ini biasanya ini di uraian itu menyesuaikan dengan di markas, karena data uraian ini menyesuaikan dengan data di markas yang ngecun ataupun sinkron dengan HIPD. Nah, sehingga apa yang tampil di sini akan berbeda dengan yang di tampilan Bapak Ibu yang beda kabupaten ataupun kota, akan ada perbedaan. Oke, saya pakai internet ya. Belanja pakai internet. Kemudian dengan harga silakan teman-teman disesuaikan harganya. Contoh bayar adalah 1 juta per bulan. Contoh ya teman-teman ya. Berarti di sini ubah menjadi satuannya adalah per bulan, pembayaran per bulan. Kemudian jumlahnya adalah 1 Januari, kemudian baru tambahkan dengan bulan yang lain ya. Berarti ini wajib ditambahkan sampai dengan Desember. Nah, ini belanja rutin ya, berarti Februari 1, Maret 1, April 1, nah, seperti itu dia akan menyesuaikan. Nah, ini bisa dirubah, contoh jika 800 ya 800.000, menyesuaikan dengan tagihan yang terjadi di sekolah Pak Ibu. Kemudian silakan masukkan ke anggaran. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatannya boleh ditambah kegiatan ataupun boleh dilakukan dengan melakukan sisip ya. Nah, jika ada salah gimana? Jika ada kesalahan, teman-teman silakan di sini klik edit detail anggaran. Jika ada kesalahan ya, sehingga jangan takut teman-teman, jika salah masih bisa diedit ataupun bisa dihapus. Jika ada salah nih, teman-teman bisa hapus, bisa juga dirubah. Nah, kemudian dilanjutkan. Konsep sisip ini adalah ketika kode rekeningnya sama. Contoh ketika sisip, kode rekening kegiatan dan belanja ini sama, baru cuma beda di uraian itu boleh kata sisip
Ya, biasanya sistem ini digunakan untuk ATK ya. ATK contoh nama kegiatan, tulis ya, alat tulis ATK. Nah, teman-teman beli alat tulis kantor, beli contoh apa ya, nah Pinter Clip contoh ya, harganya itu 30.000 di bulan Januari, beli 1 box contoh ya, kemudian masukkan Januari sama saya belinya di bulan September 1 box, masukkan. Nah, kemudian ingin menambahkan lagi barang. Nah, supaya tidak capek tambah kegiatan, teman-teman silakan lakukan sisip uraian. Jika kalian sisip, ya tinggal menginput barang kedua, tidak lagi memilih kegiatan dan rekening belanja lagi ya. Udah sama. Kemudian baru di sini beli tip X, harganya berapa? Nggak berapa ribu. Kemudian belinya di bulan apa? Belinya di bulan Januari juga 2, sama di bulan Oktober, November 2, masukkan. Dan terus seperti itu ya. Terus disisip jika ada belanja item barang yang lain. Ya, mungkin sekian hal-hal yang dasar dalam penyusunan RKS. Nah, di part 2 saya akan jelaskan lagi tambahan informasi terkait dengan bagaimana menyusun RKS tahun 2025 ini. Intinya adalah dari Januari sampai bulan Juni itu minimal harus menganggarkan ya setengah dari penerimaan ya, ataupun 25% itu dari penerimaan tahap 1 itu harus dianggarkan, nggak boleh di bawah 25% ya. Ya, saran saya sih antara 40 sampai 50 anggaran di Januari sampai Agustus. Bolehkah di atas 50? Jangan. Ya, maksimal sampai dengan 50% dari penerimaan ya. Di bawah itu boleh, namun tetap di atas 25% penganggarannya. Sesuaikan dengan dana, karena dana tahap 2 itu cair ketika dana tahap 1 direalisasikan minimal 50% dari penerimaan. Ya, itu wajib yang teman-teman ketahui biar tidak salah perencanaan. Nanti part 2 saya akan jelaskan lebih detail lagi hal-hal tambahan terkait dengan penyusunan RKS. Ya, termasuk dengan bagaimana sih input barang yang beda bulan, beda harga dan sebagainya. Oke, salam inspiratif.